Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, itu materi graf. Kita akan lanjut pada materi graf planar dan graf bidang. Nah, pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, graf planar juga graf bidang. Yang kedua, aplikasi pada graf planar. Dan yang ketiga, teorema Kuratowski yang berkaitan dengan graf planar. Graf planar adalah graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Artinya jika gambarnya saling atau grafnya itu saling berpotongan, maka dia bukan graf planar. Nah, contohnya pada K4 di bawah ini ya. Nah, kita bisa pada K4 itu ya, pada K4 graf di bawah ini kita bisa menulis kembali atau menggambar kembali seperti yang di sebelah kanan ya, sehingga kita bisa lihat bahwa sisi yang satunya itu tidak saling berpotongan. Nah, sedangkan pada K5 ini adalah bukan graf planar ya, sebab jika kita menggambar ulang ya, kita menggambar kembali graf ini, maka kita tidak menemukan cara lain untuk menggambar supaya garis-garisnya itu tidak saling berpotongan gitu. Karena seperti apapun kita cari caranya, dia akan tetap berpotongan ya. Nah, seperti terlihat pada lingkaran merah ini. Sedangkan graf bidang itu adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak berpotongan atau disebut graf bidang ya. Jadi itu graf bidang definisinya. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini ya, pada graf gambar A ya, jika kita menggambar kembali sisi-sisinya itu tidak saling berpotongan. Seperti yang terlihat pada gambar B dan C. Ya, graf B dan C itu adalah graf bidang. Sedangkan pada graf K3,3 itu atau utilitas ini ya, kita bisa lihat dia bukan graf planar. Karena ketika kita menggambar kembali sisi-sisinya itu saling berpotongan ya, gitu. Salah satu aplikasi pada graf planar adalah perancangan IC atau integral circuit ya, dimana tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Kita bisa coba latihan ya dengan menggambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan atau menjadi graf bidang. Nah, kita bisa ubah misalnya itu menjadi gambar seperti yang di sebelah kanan ini. Pada graf sebelah kanan kita bisa lihat bahwa tidak ada sisinya itu saling berpotongan. Baik, kita lanjut. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah, region, atau biasa orang sebut muka ya, seperti gambar di bawah ini. Graf bidang pada gambar di bawah ini tuh terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar, yaitu R1, R2, R3 sampai R6 yang dimana berada di wilayah di luar ya, R6-nya itu berada di luar. Nah, hubungan antara jumlah simpul N, jumlah sisi E, dan jumlah wilayah F pada graf bidang dapat kita tulis N kurang E ditambah F sama dengan 2. Nah, contohnya pada bidang graf yang tadi, di mana E-nya itu 11 dan N-nya 7. Ya, F-nya 6. Hasilnya bisa kalian lihat di situ. Sama dengan 2. Baik, masih sekarang latihan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapakah banyak wilayah yang berbentuk? Nah, cara menghitungnya adalah yang pertama kita ketahui dulu bahwa N itu sama dengan jumlah simpul.
di mana sama dengan 24, maka jumlah derajat seluruh simpul dapat kita tulis 24 kali 4 itu 96. Itu ya. Jadi menurut elemen tangan jumlah derajat 2 kali jumlah sisi ya, sehingga jumlah sisi itu 96 dibagi 2 sama dengan 48. Dengan menggunakan rumus Euler ya, hubungan N kurang E tambah F sama dengan 2, sehingga kita bisa menghitung nilai F-nya itu sama dengan 2 kurang N ditambah E sama dengan 2 kurang 24 tambah 48 sama dengan 26 buah. Gitu ya. Nah, selain rumus Euler juga berlaku ketidaksamaan Euler, yaitu di mana E lebih besar lebih kecil sama dengan 3N kurang 6, di mana E atau banyaknya sisi itu harus lebih daripada 2 ya. Jadi ketidaksamaan ini akan digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Jika sebuah graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak terpenuhi. Contohnya pada K4 dan K5 ya. Nah, pada K4 N-nya sama dengan 4 dan E sama dengan 6 itu memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 6 lebih kecil sama dengan 3 dikali 4 kurang 6. Jadi K4 adalah graf planar. Nah, sedangkan pada graf K5 N-nya itu sama dengan 5 dan E sama dengan 10 itu tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 10 lebih besar atau sama dengan 3 dikali 5 dikurang 6. Jadi K5 itu tidak planar gitu. Nah, gambarnya di bawah ini. Ketidaksamaan E lebih kecil sama dengan 3N kurang 6 itu tidak berlaku untuk K3,3 karena ya E-nya sama dengan 9, N-nya sama dengan 6. Jadi ini memang betul ya, memenuhi ketidaksamaan E lebih kecil sama dengan 3, kurang 6 itu memang memenuhi. Tetapi jika kita kembali melihat bahwa K3,3 ini ya, grafnya itu bukan graf planar. Maka kita perlu membuat asumsi baru. Setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Nah, dari penurunan rumus diperoleh E lebih kecil sama dengan 24 kurang 2N ya, kurang 4. Nah, sehingga contohnya graf K3,3 pada gambar di bawah itu memenuhi ketidaksamaan E lebih kecil sama dengan 2N kurang 4. Karena E-nya 9 dan N-nya 6, maka 9 lebih kecil sama dengan 2 kali 6 kurang 4 sama dengan 8 itu salah. Nah, itu artinya berarti memang benar K3,3 itu bukan graf planar. Selanjutnya kita beralih pada teorema Kuratowski. Nah, teorema Kuratowski ini adalah salah satu teorema yang digunakan untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Ya, teorema ini membentukkan beberapa graf ya, seperti graf di bawah ini. Ya, di situ terlihat bahwa untuk gambar A graf Kuratowski pertama atau K5, kemudian B graf Kuratowski kedua atau K3,3, C itu graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu foto ilmuwan ya, di mana Kazimierz Kuratowski ya, jadi beliau adalah seorang matematikawan yang menemukan teorema Kuratowski. Baik, sifat-sifat Kuratowski adalah yang pertama, kedua grafik Kuratowski adalah grafik teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar ya. Kedua graf Kuratowski itu tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar ya, contohnya pada gambar di atas di sebelah kiri dengan jumlah simpul yang minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum, contohnya
itu graf di atas. Masih teorema Krotowski, graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Krotowski atau homeomorfis dengan salah satu dari keduanya. Nah, contohnya pada homeomorfiknya di bawah ini. Contohnya kita gunakan teorema Krotowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Ya, gambarnya bisa dilihat di situ. Kemudian contoh lain adalah graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G sehingga diperoleh K5. Ya, bisa dilihat juga pada gambar di bawah ini. Nah, contoh lain ya kita bisa coba perhatikan dengan teorema Krotowski bahwa graf Petersen ini tidak planar ya. Cara menjawabnya adalah graf ini akan kita cari upagrafnya ya. Jadi contohnya adalah seperti graf ini ya, graf G1 yang merupakan upah dari G. Kemudian kita akan gambarkan dengan cara G2 yaitu graf yang homeomorfik dengan G1. Nah, kita bisa lihat graf G2 ini adalah isomorfik dengan graf K3,3 atau graf Krotowski yang kedua.